Peradaban di dua wilayah, yaitu Kota Surakarta dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sangat lekat dengan sejarah Kesultanan Mataram Islam di masa lalu. Di masa kini, orisinalitas budaya yang terus terjaga berjalan beriringan dengan kemajuan infrastruktur wilayah yang pesat, menciptakan harmoni sosial yang unik. Berbagai cerita tumbuh bersama proses perkembangan masyarakat setempat. In association with Kota Solo memiliki luas administratif 44 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai hampir 520.000 jiwa pada 2019. Solo merupakan salah satu kota di Indonesia yang berkembang cukup pesat. Nama resmi kota ini adalah Surakarta. Sementara nama Solo sejauh ini diyakini berasal dari daerah Desa Sala, sebuah kawasan yang masih masuk dalam wilayah kedaulatan Kasunanan Surakarta. Sejarah mencatat, Solo pernah memegang peran penting dalam perkembangan olahraga nasional. Pekan Olahraga Nasional pertama diselenggarakan di kota ini pada 8 sampai 12 September 1948. Penyelenggaraan PON pertama di Solo juga menjadi cikal bakal peringatan Hari Olahraga Nasional yang jatuh pada 9 September setiap tahun. Solo kini ditunjuk pemerintah sebagai tempat penyelenggaraan ajang olahraga internasional Piala Dunia U20 pada Mei 2021. Stadion Kebanggaan Masyarakat Solo pun berbenah. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan renovasi total pada 2018. Wajah Stadion Manahan pun berubah menjadi lebih modern. Wajah baru Stadion Manahan dihiasi dengan fasilitas 20.000 bangku penonton dengan sistem kursi tunggal. Jika dilihat dari kejauhan, tribun penonton baru ini memiliki paduan warna merah, biru, kuning, dan ungu yang membentuk motif batik kawu khas kota Surakarta. Seluruh bagian tribun pun kini ditutupi dengan atap untuk memberikan kenyamanan bagi para penonton. Tidak hanya itu, Stadion Manahan menggunakan jenis rumput Zoysia japonica yang dirawat intensif setiap hari. Calon penyelenggara Piala Dunia U20 ini dianggap memiliki fasilitas yang hampir sama dengan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Renovasi pertama menelan biaya hingga 301,33 miliar rupiah yang dikerjakan pada Agustus 2018 sampai September 2019. Untuk memenuhi standar stadion yang telah ditetapkan oleh Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA, Kementerian PUPR kembali melakukan renovasi tahap 2. Renovasi stadion yang berkapasitas 20.000 tempat duduk ini bersifat upgrading atau perbaikan dengan nilai investasi mencapai 101 miliar rupiah. Proses upgrading dimulai pada November 2020 dan diharapkan selesai pada April 2021. Selain itu kita melakukan perbaikan beberapa pintu. Awalnya pintu-pintu yang ada merupakan pintu-pintu yang sifatnya orang bisa langsung masuk gitu ya. Kemudian kita ganti menjadi pintu-pintu dengan konsep turnstile type full, yaitu pintu putar, di mana orang bisa masuk namun keluarnya lewat jalur lain. Kemudian tadi yang saya sampaikan yang pertama itu adalah terkait dengan lampu. Lampu kita upgrade dari 1.500 menjadi 2.400 lux. Kemudian yang terakhir adalah pekerjaan perbaikan kawasan dan ring. Jadi yang terkait dengan kawasan ini kita melakukan penambahan pagar pada ring 2, kemudian pengaspalan dan pengecatan marka. Solo juga merupakan salah satu kota di Jawa Tengah yang memiliki jalur kereta api cukup sibuk. Hal ini membuat beberapa wilayah di kota ini memiliki perlintasan sebidang rel kereta yang menimbulkan kepadatan lalu lintas di sekitarnya. Salah satunya perlintasan sebidang rel kereta di Jalan Muwardi yang terhubung dengan Jalan Adi Sucipto dan Jalan MT Haryono. Untuk mengatasinya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun flyover sepanjang 600 meter.
Flyover Manahan dibangun pada April 2018 dan resmi beroperasi pada Desember 2018. Total investasi proyek ini mencapai 43,05 miliar rupiah. Konstruksi pembangunan flyover menggunakan teknologi corrugated mortar busa atau CMB. Teknologi ini merupakan pengembangan teknologi timbunan ringan mortar busa dengan struktur baja bergelombang. Teknologi ini diklaim bisa memangkas waktu pembangunan hingga 50%. Karena lahan yang terbatas sebenarnya, kita butuh flyover di sini untuk mengatasi kemacetan akibat persimpangan sebidang dan kereta api. Maka dibuat flyover, kita konsepnya pertama dengan bor pile pondasinya, dengan mortar yang unik sebenarnya mortar busa ringan itu. Nah, jadi dari Kementerian PU mengembangkan suatu teknologi mortar busa ringan itu untuk mengganti timbunan sebenarnya. Jadi jelas seperti ini, jadi timbunan diganti metode mortar busa ringan itu. Flyover Manahan Solo kini juga menjadi objek wisata setempat. Pemerintah kota berinisiatif membuat mural-mural bertema kebudayaan di sepanjang badan flyover. Pasar Gede Harjonegoro merupakan pasar terbesar sekaligus legendaris di kota Surakarta. Pasar yang terletak di jantung kota Surakarta ini telah berdiri sejak 1930. Nama Harjonegoro diambil dari salah seorang keturunan Tionghoa di Solo yang mendapat gelar Kanjeng Raden Tumenggung atau KRT dari Keraton Surakarta. Pasar terbesar di Surakarta ini memiliki ciri khas bangunan dengan perpaduan unsur Belanda dan Jawa. Pada 1927, Kasunanan Surakarta Hadiningrat memanggil seorang arsitek asal Belanda, Thomas Karsten, untuk merancang bangunan pasar tradisional ini. Uniknya, secara arsitektural dan secara kosmologi perkotaan, selain tempat existing, keberadaan pasar gede itu memang di situ pusat kegiatan ekonomi. Kemudian secara arsitektural, bangunannya selain megah, ventilasinya cukup. Salah satu keunikan di Pasar Gede adalah desain tempat berjualan pedagang yang dibuat mengikuti kebiasaan berdagang masyarakat Jawa. Kebiasaan masyarakat Jawa jualan di pasar tradisional adalah duduk di lantai. Dan pembelinya berdiri. Sehingga penjualnya tetap duduk, menjajakan dagangannya, terjadi komunikasinya dengan pembeli, menjadi egaliter, menjadi rata-rata air seperti itu. Sehingga sama-sama nyaman. Ini yang jarang sekali dicermati oleh banyak orang. Itu hanya di Pasar Gede. Geliat pasar bersejarah yang ada sejak era penjajahan Belanda kini masih menjadi salah satu pusat ekonomi Solo. Selain menyajikan berbagai kebutuhan pokok dan rumah tangga, Pasar Gede Kota Solo juga dikenal sebagai tujuan wisata kuliner. Hal ini dikarenakan banyaknya jajanan tradisional pasar yang tersedia di sini, yang bahkan keberadaannya sudah ada sejak puluhan tahun silam. Salah satu jenis jajanan tradisional khas di Pasar Gede adalah lenjongan. Lenjongan telah dijual di Pasar Gede sejak puluhan tahun silam. Ciri makanan berbahan dasar singkong ini adalah teksturnya yang kenyal dengan taburan kelapa serta gula merah. Bahan-bahan alami dan sederhana membuat cita rasa makanan dari masa lalu ini tetap terjaga di pasar ini. Untuk minuman, di Pasar Gede ada penjual es dawet telasi Budermi yang sudah berdagang sejak 1930. Racikan es dawet telasi Budermi dipertahankan secara turun-temurun menggunakan bahan dasar alami. Rasa manis yang tidak terlalu kuat menjadi ciri khas es dawet legendaris ini. Satu porsi dawet telasi Budermi bisa didapat dengan harga Rp10.000 saja. Di Surakarta, pasar tidak hanya menjadi pusat ekonomi masyarakat, tapi juga objek wisata. Seperti Pasar Triwindu Ngarsopuro yang terletak di Kelurahan Keprabon, Kota Surakarta. Pasar ini menyediakan berbagai koleksi barang antik seperti radio kuno, alat-alat rumah seperti lampu dan pajangan, koin kuno, keris hingga pemutar piringan hitam. Beberapa pengunjung di pasar ini merupakan pelancong dan kolektor benda-benda antik. Pasar yang berdiri sejak 1939 ini merupakan peninggalan Raja Puro Mangkunegaran yang merupakan hadiah ulang tahun untuk putrinya.
Keberadaan pasar bagi masyarakat Solo menjadi hal penting. Selain bagian dari aspek ekonomi, pasar tradisional juga hadir untuk memenuhi kebutuhan interaksi sosial masyarakat. In association with In association with Tari tradisional Surakarta merupakan warisan turun-temurun dari leluhur di masa kerajaan. Tari-tarian yang berkembang hingga saat ini juga sangat kental dengan unsur budaya dan religi khas Kesultanan Mataram Islam. Harus diingat, Mataram Islam adalah ciri utamanya adalah religius kultural. Culture pasti, basicnya adalah religiositas. Dan religiositas yang bagaimana? Yang Nusantara banget. Artinya memang di situ ada hamemayu hayuning bawono, hamangasah mingising budi, hamemasuh malaning bumi. Artinya bahwa kita interaksi dengan sesama manusia, dengan alam semesta, dengan lingkungan, termasuk pasti dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Runtuhnya Kesultanan Mataram Islam ditandai dengan Perjanjian Giyanti pada 1755 yang memecah kesultanan menjadi dua wilayah, Surakarta dan Yogyakarta. Di Surakarta sendiri, hingga saat ini ada dua kerajaan yang menjadi pusat peradaban dan kebudayaan lokal, yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Praja Mangkunegaran. Perkembangan seni tari tradisional di Solo tidak bisa lepas dari peradaban dua kerajaan yang merupakan keturunan dari Kesultanan Mataram Islam, yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Puro Mangkunegaran. Dahulu kala, seni tari tradisional berkembang pesat di balik tembok-tembok kerajaan dengan pakem-pakem khusus. Namun seiring berjalannya waktu, seni tari tradisional juga mulai berkembang di masyarakat dan membuat Solo kini dikenal sebagai salah satu pusat peradaban bagi seni tari tradisional. Seni tari tradisi khas Surakarta dibawa keluar kerajaan setelah era kemerdekaan. Para pangeran di lingkungan kerajaan memiliki andil besar dalam penyebarannya. Menyebarnya kesenian tari tradisi juga menjadi cikal bakal menjamurnya berbagai sanggar tari tradisional di Solo dan beberapa lembaga pendidikan formal kesenian serta kebudayaan. Pada awalnya sebenarnya ketika masa keraton pun sebenarnya tarian-tarian itu sudah keluar tembok keraton. Misalnya ketika Sri Susuhunan berkunjung ke loji itu rumah Belanda itu ya, rumah pejabat Belanda. Itu kadang membawa tarian, ditampilkan di luar. Untuk kepentingan tertentu misalnya ada acara ritual di keraton, misalnya ada sekatenan, itu kadang tarian keraton juga digelar di pagelaran keraton. Jadi sudah masyarakat luas juga sudah bisa melihat. Seni tari tradisi yang mulai dimainkan oleh masyarakat luas tidak boleh mengurangi makna filosofis yang ada di dalamnya. Setiap detail gerakan tubuh memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar pertunjukan seni. Menurut saya secara pribadi itu memang pertama, tari gaya Surakarta itu sangat dalam tanda petik mengedepankan
spiritualitas. Jadi lebih ke spiritual. Kemudian dari geraknya pun kekuatan ketubuhan atau istilah sekarang tubuh-tubuh yang menari tari Jawa itu harus tubuh-tubuh yang cerdas. Yang tadi loh, tidak menari untuk dirinya sendiri tapi mampu berbagi makna, berbagi nilai dengan yang lain. Kemudian detail-detailnya, detail dari gerak kepala, gerak pandangan mata, kemudian posisi tubuh secara keseluruhan, detail-detail gerak tangan, gerak jari, gerak tungkai. Semuanya itu menjadi satu keutuhan, menjadi tubuh yang cerdas itu. Ada beragam tari tradisional yang berkembang di Solo. Beberapa di antaranya memiliki tingkat kesakralan yang sangat tinggi, seperti tari serimpi dan tari bedoyo. Tari serimpi merupakan salah satu jenis tarian tradisional tertua dalam kebudayaan Jawa. Tarian ini diperkirakan diciptakan antara 1613 hingga 1646 saat Sultan Agung bertahta di Kesultanan Mataram Islam. Di lingkungan Keraton Surakarta, tari serimpi mulai dibawakan sekitar antara 1788 hingga 1820. Dahulu, jenis tarian ini dianggap sakral lantaran hanya dipentaskan di dalam lingkungan keraton sebagai kegiatan ritual. Kini, tari serimpi berkembang dan bisa dibawakan di luar lingkungan kerajaan dengan pakem khusus yang harus dipertahankan. Tari serimpi sendiri itu biasanya atau pada umumnya dan pakemnya itu ditarikan oleh 4 perempuan. Nah itu biasanya menceritakan tentang kadang-kadang perjuangan atau dia seperti kayak perisai lagu yang memang seperti untuk perisai, jadi seperti tolak balak seperti itu. Dan di dalamnya seperti pattern atau pola gawang itu posisi penari itu memang sudah ada dari sejak dulu, memang hukumnya begitu seperti cakra. Jadi dia selalu bulat. Sebenarnya bentuknya nggak harus selalu bulat, kadang kotak, tapi prinsipnya artinya arah hadap penarinya saling satu sama lain saling berkesinambungan. Tari tradisional Jawa memiliki makna lebih dari sekadar olah tubuh. Seni tari juga mencakup proses olah jiwa yang bermanfaat bagi para penari. Masyarakat sini percaya bahwa Ki Ageng adalah leluhurnya kami, leluhur masyarakat. Kemudian kami percaya bahwa kemudian Ki Ageng Mangir bukan seorang pemberontak yang selalu dicitrakan, kalau pemberontakan selalu dicitrakan jadi tidak baik. In association with In association with Menelusuri jejak Kesultanan Mataram Islam tak lengkap rasanya jika tak menyusuri sejarahnya di Yogyakarta. Perjalanan kali ini adalah ke pusat pemerintahan Kesultanan dahulu. Tak hanya menjadi pusat Kesultanan Mataram, Sungai Progo adalah sungai terpanjang di Yogyakarta dan menjadi batas alam yang membelah Kabupaten Bantul dan Kulon Progo. Sungai sepanjang 140 km ini memiliki daerah aliran yang mencapai 2.380 km persegi. Sungai Progo memiliki peran penting bagi kebutuhan irigasi pertanian di Kabupaten Bantul. Untuk menjamin aliran irigasi pertanian di Kabupaten Bantul, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun sebuah bendung dengan lebar 161 meter yang membentang di Sungai Progo. Pembangunan bendung Kamijoro memakan waktu 860 hari kalender
antara 2016 hingga 2018 dengan anggaran mencapai 229 miliar rupiah. Bendung Kamijoro dibangun untuk menambah pasokan air hingga 2,50 meter kubik per detik ke saluran irigasi pertanian seluas 2.374 hektar di 4 kecamatan di Kabupaten Bantul. Nah, untuk menjamin pelayanan air irigasi, untuk peningkatan produksi, menjamin produksi pertanian, tentunya dibangunlah Bendung Kamijoro. Nah, dengan Kamijoro, pelayanan irigasi ini terjamin. Yang tadinya mungkin hanya pada musim kekurangan air, sekarang air sudah terjamin untuk pola tanamnya. Sekarang padi palawija yang tadinya hanya 225% ya nilainya, intensitasnya naik menjadi 270. Selain untuk kebutuhan irigasi, Bendung Kamijoro juga berfungsi sebagai penyedia air baku sebanyak 500 liter per detik untuk Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Bandara Internasional Yogyakarta. Tak jauh dari Bendung Kamijoro, terdapat dusun yang lekat dengan sejarah Kesultanan Mataram Islam. Dusun Mangir, terletak di Desa Sendang Sari, Kabupaten Bantul, adalah wilayah yang berada di bantaran Sungai Progo. Dusun dengan populasi sekitar 1.500 jiwa ini disebut sebagai dusun tertua di Kabupaten Bantul. Hal ini didasari dari artefak peninggalan Kerajaan Majapahit yang ada di sana, seperti Linggayoni, patung Lembu Andini, umpak, dan bata Majapahit. Dusun Mangir lekat dengan sosok Ki Ageng Mangir Wonoboyo atau Ki Ageng Mangir keempat. Ia adalah pendiri Dusun Mangir yang merupakan keturunan Raja Majapahit Brawijaya kelima. Ki Ageng Mangir berperan membawa dusun ini menjadi daerah perdikan atau wilayah mandiri yang tidak bergantung pada kerajaan besar. Hal ini memicu terjadinya konflik antara Ki Ageng Mangir dan penguasa Mataram saat itu, yakni Panembahan Senopati. Kerajaan Mataram menggunakan berbagai cara untuk menaklukkan Ki Ageng Mangir dan wilayahnya. Pembayun menyamar jadi penari, dan itu lalu terjadi di mana Pembayun nanti sampai ke sana dan ditangkap dan sebagainya, sampai Ki Ageng Mangir atau Ki Wonoboyo itu jatuh cinta atau jatuh hati dengan Pembayun. Yang akhirnya artinya Pembayun itu dijadikan istri lah, begitu kurang lebih ya. Dan dengan cara demikian lalu kemudian nanti Pembayun tentu saja akhirnya menceritakan sebenarnya. Kisah pertemuan Ki Ageng Mangir Wonoboyo dan Panembahan Senopati diyakini menjadi akhir perjalanan Ki Ageng Mangir mempertahankan wilayah perdikannya. Hingga saat ini, mayoritas warga di dusun hidup dengan meneladani sosok Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Di kampung ini juga terdapat petilasan Ki Ageng Mangir yang sering didatangi warga setempat dan dari luar kampung untuk sekedar memanjatkan doa. Masyarakat sini percaya bahwa Ki Ageng adalah leluhurnya kami, leluhur masyarakat. Kemudian kami percaya bahwa kemudian Ki Ageng Mangir bukan seorang pemberontak yang selalu dicitrakan, kalau pemberontakan selalu dicitrakan jadi tidak baik. Konotasinya tidak baik, tapi kami percaya bahwa Ki Ageng Mangir adalah seorang kesatria, yang mana misalnya dicontohkan tadi ketika beliau tahu istrinya adalah anak raja yang mungkin berselisih paham waktu itu dia mau datang sowan. Itu kami melihat bahwa itu adalah sikap seorang kesatria yang mencintai istrinya. Selain kisah dan peninggalan sejarah, Dusun Mangir juga memiliki peninggalan masa lalu berupa kuliner tradisional. Gudeg Manggar diyakini merupakan sajian yang dibuat oleh istri Ki Ageng Mangir, Reto Pembayun, untuk sang suami. Berbeda dengan gudeg pada umumnya, bahan dasar gudeg ini menggunakan manggar atau kembang pohon kelapa yang banyak tumbuh di Dusun Mangir. Itu manggar itu harus direbus dulu pertama. Kedua kalinya harus bumbunya itu ketumbar, bawang putih, bawang merah,
terus lengkuas, terus daun salam, terus apa itu? Ya nanti harus ada ayamnya, ayam kampung kalau yang bagus itu. Itu langsung diolah aja. Terus dikasih daun jati biar merah. Gitu. Terus di santannya harus per 3 kilo itu paling enggak 1 kelapa, 1 butir kelapa. Oke. Berapa lama Bu kalau bikin tuh? Ya lama katanya? semalam. Semalam itu apinya harus nyala terus. Cita rasa gudeg Manggar sedikit berbeda dengan gudeg yang menggunakan bahan dasar nangka. Saat ini, gudeg Manggar dikenal sebagai salah satu ikon kuliner khas Dusun Mangir. Berbekal daya tarik sejarah dan kulinernya, Dusun Mangir dikukuhkan oleh pemerintah Kabupaten Bantul menjadi desa wisata pada 2013. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan Inside Indonesia in association with